Halo, perkenalkan nama saya Putu Viviana Tantri Trismatika, NIM 201205108. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 3 Agama Hindu mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Yang pertama ada pertanyaan, konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan, tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Soal yang kedua adalah jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Ini jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu jasmani lebih baik daripada rohani. Jika jasmani orang lebih baik dibandingkan rohani, maka hal tersebut unggul terhadap kemampuan fisiknya. Jika rohani yang lebih baik daripada jasmani, maka orang tersebut hanya unggul pada kemampuan berpikirnya saja. Nah, yang ini jawaban dari soal nomor 2, yaitu Dharma adalah prinsip yang tak boleh diabaikan oleh umat Hindu. Dharma dapat dipandang sebagai kewajiban atau dalam hal kegiatan duniawi atau rohani. Hukum, keadilan, tindakan benar, dan berbagai kualitas yang mendukung harmoni segala sesuatu. Yang kedua ada arta. Arta adalah upaya mencari harta demi penghidupan dan kemakmuran. Hal ini juga mencakup usaha mencari pekerjaan, berpolitik, memelihara kesehatan, dan mencari kesejahteraan material. Yang ketiga ada kama. Kama berarti hasrat, keinginan, gairah, kemauan, dan kenikmatan panca indera. Kama dapat pula berarti kesenangan estetis dalam menikmati kehidupan atau seni, hiburan, kegembiraan, kasih sayang, ataupun asmara. Nah, yang terakhir ada moksa. Moksa atau mukti adalah tujuan hidup yang utama bagi umat Hindu. Moksa adalah keadaan yang sama sekali berbeda dengan pencapaian surga. Moksa adalah suatu kondisi saat individu menyadari esensi dan realitas sejati dari alam semesta, sehingga individu mengalami kemerdekaan dari kesan-kesan duniawi tanpa suka ataupun duka, lepas belenggu asmara, serta lepas dari hasil perbuatan atau karma yang melekati individu selama mengalami proses reinkarnasi. Ini pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 3 adalah tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Yang keempat pertanyaannya adalah dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 3, di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Jawaban dan nomor 3 adalah tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran Dharma atau kebajikan yang utama dengan melaksanakan berbagai yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Jawaban nomor 4 adalah makna dari Bhagavad Gita bab 7 sloka 3 adalah mensyukuri kehidupan yang ada saat ini dan jangan pernah melupakan tujuan, yaitu moksa. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk mewujudkan tujuan kita, jadi selalu berdedikasi dengan sesama manusia, karena kita melihat masih banyak yang kurang mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan nomor 5 adalah arta merupakan kebutuhan pokok manusia. Arta dalam hal ini adalah arta yang memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sanang, dan kebutuhan fisiologis lainnya. Dan semua aktivitas keagamaan pun tidak terlepas dari kebutuhan arta ini. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep harta ini hubungannya untuk mencapai moksa. Pertanyaan ke-6 adalah jelaskan satu contoh komponen Pancasrada.
Ini adalah jawaban dari nomor 5 dan nomor 6. Jawaban nomor 5 adalah mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kama yang berdasarkan kebenaran atau dharma, jika memperoleh harta dengan cara mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan lain-lain. Harta yang diperoleh dengan cara ini atau adharma tidak akan kekal dan akan menyengsarakan hidup di kemudian hari. Jawaban nomor 6 adalah salah satu contoh komponen Pancasrada adalah karma pala, di mana artinya percaya terhadap hukum karma. Karma pala ada, maaf di sana ada penulisan seharusnya karma pala adalah hukum kuasalitas bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil, baik itu perbuatan melalui pikiran, perkataan, maupun tingkah laku. Contoh nyatanya adalah seorang melakukan kegiatan korupsi, kemudian dia langsung dihukum penjara seumur hidup. Yang kedua contoh nyata yang kedua adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan terorisme, kemudian dia ditangkap dan diberi hukuman mati. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Pertanyaan nomor 7 adalah, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8 pertanyaannya adalah, jelaskan dan berikan contoh Atman. Artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Ini jawaban dari nomor 7 dan nomor 8. Jawaban dari nomor 7 itu adalah melakukan yajna sese setiap hari, bantan saiban, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang nomor 8 itu jawabannya adalah Atman dalam Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut jiwatman atau jiwa, bisa juga disebut dengan roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Demikianlah Atman itu menghidupkan sarwa prani atau makhluk alam semesta ini. Indria tak dapat bekerja bila tak ada Atman. Atman itu berasal dari Brahman, bagaikan matahari dengan sinarnya. Brahman sebagai matahari dan Atman sebagai sinarnya yang terpencar memasuki dalam hidup semua makhluk. Ini adalah pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Pertanyaan nomor 9 adalah, sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Pertanyaan nomor 10 adalah, bagaimana dengan konsep punarbawa? Artinya, umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Jawaban dari pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Jawaban dari nomor 9 adalah Anan Bawanti Bhutani Parjanyat Anasambawah Yajna Bawanti Parjanyo Yajna Karma Samudawah yang memiliki penjelasan sebagaimana seorang petani yang menanam padi, maka padilah yang akan dipanen. Jika menanam jagung, maka jagunglah yang akan dipetik. Demikian pula halnya setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk. Tiada satupun di alam semesta ini akan luput dari hukum karma pala. Jawaban dari pertanyaan terakhir adalah, punarbawa adalah seseorang yang masih mempunyai karma pala yang harus dijalani atau ditebus. Contohnya, bayi yang baru lahir biasanya setelah beberapa hari tanpa diajari sudah dapat menetek susu ibunya. Kesediaan si bayi yang sejak baru lahir untuk menetek susu ibunya menandakan suatu pengalaman yang pernah dialami pada kehidupannya yang sudah-sudah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan mohon maaf karena laptop saya mengalami kerusakan, jadi semua huruf dalam PowerPoint ini huruf besar. Sekian dan terima kasih.